Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nila Supa Aziza dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi dengan NIM 208190092. Saya berkuliah di Prodi Tadris Matematika di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang polinomial atau suku banyak. Oke, ada yang tahu apa itu suku banyak? Oke, di sini suku banyak adalah sistem persamaan dengan pangkat tertingginya lebih besar daripada 2. Bentuk umum polinomial yaitu sebagai berikut: an x pangkat n ditambah an kurang 1 x pangkat n kurang 1 dan seterusnya, di mana an tidak sama dengan 0. Oke. Contoh persamaan sistem polinomial atau suku banyak adalah 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 8 sama dengan 0. Ini contoh persamaan dari sistem polinomial atau suku banyak. Dan operasi antar suku banyak yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu perkalian suku banyak, pembagian suku banyak, teorema sisa dan teorema faktor. Di sini ada sedikit catatan. Fungsi pangkat 1 disebut fungsi linear, fungsi pangkat 2 disebut fungsi kuadrat, dan fungsi pangkat yang lebih besar daripada 2 disebut polinom atau suku banyak. Di sini kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu perkalian suku banyak. Di sini ada contoh soal. Perkalian suku banyak ini sama dengan operasi perkalian pada umumnya ya. Di sini contoh soalnya, tentukan perkalian suku banyak fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 1 dan gx-nya x kurang 3. Penyelesaiannya kita masukkan, untuk yang pertama kita masukkan nilai fx dan nilai gx-nya terlebih dahulu. Kemudian yang x kuadrat kita kali dengan x, hasilnya berapa? Iya, hasilnya x pangkat 3. Kemudian yang x kuadrat kita kali dengan min 3, hasilnya min 3x pangkat 2. Kemudian yang min 2x kita kali dengan x, hasilnya iya min 2x pangkat 2. Kemudian min 2x kita kali dengan min 3, hasilnya 6x ya. Yang kemudian 1 kita kali dengan x, hasilnya x ya, karena 1 itu tidak perlu ditulis koefisien fungsinya. Setelah kita kalikan 1 dengan x, kita kalikan 1 dengan min 3. Hasilnya min 3 ya. Nah, yang memiliki pangkat yang sama cukup kita jumlahkan saja. Yang tidak memiliki pangkat cukup kita turunkan saja ya. Yang x pangkat 3 cukup kita turunkan saja ya. Nah, dan yang min 3x kuadrat dan min 2x kuadrat itu kita jumlahkan karena dia memiliki pangkat yang sama. Hasilnya min 5x pangkat 2. Dan yang 6x dan x kita jumlahkan juga. Hasilnya 7x ya. Dan yang min 3 kita turunkan saja ke bawah. Jadi didapat hasil dari perkalian suku banyak nilai fx dan gx-nya adalah x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 ditambah 7x dikurang 3. Kita lanjut ke pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu pembagian suku banyak. Dalam sistem polinomial, pembagian suku banyak ada pembagian bersusun dan metode Horner. Yang pertama kita akan bahas yaitu pembagian bersusun. Dalam aritmatika, pembagian bersusun adalah sebuah algoritma pembagian standar yang dipakai untuk membagi angka-angka multidigit yang bersifat sederhana saat dilakukan secara manual. Cara pembagian bersusun memecahkan masalah pembagian ke dalam serangkaian langkah-langkah yang lebih mudah. Dan ini adalah bentuk dari pembagian bersusun sistem polinomial ya, atau sistem suku banyak.
Ini ada contoh soal, tentukan hasil bagi dan sisa dari 2x pangkat 3 dikurang 12x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 5 dibagi dengan 2x kurang 1. Penyelesaiannya, kita tulis dulu soalnya, sama seperti pembagian biasa. Ini kita bagi depan dengan depan, yaitu yang 2x pangkat 3 kita bagi dengan 2x, sama-sama depan ya, kita bagi. Hasilnya x kuadrat, kemudian x kuadrat kita kali dengan 2x dikurang 1, hasilnya 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat, kemudian kita kurang yang 2x pangkat 3 habis ya, kemudian min 12x pangkat 2 dikurang dengan min x kuadrat, hasilnya min 11x kuadrat. Yang nilai 3x kurang 5 cukup kita turunkan saja. Kemudian kita bagi lagi depan dengan depan. Min 11x kuadrat kita bagi dengan 2x. Hasilnya min 11x per 2. Kemudian min 11x per 2 kita kali dengan 2x dikurang 1. Hasilnya min 11x kuadrat. Hasilnya min 11x kuadrat ditambah 11x per 2. Kita kurang lagi ya. Yang min 11x kuadrat itu habis. 3x kita kurang dengan 11x per 2. Hasilnya min 5 per 2x dikurang 5. Nilai min 5 cukup kita turunkan saja. Kemudian depan kita bagi lagi dengan depan. Min 5 per 2x kita bagi dengan 2x. Hasilnya min 5 per 4. Kemudian kita kali lagi, min 5 per 4 kita kali dengan 2x kurang 1. Hasilnya min 5 per 2x ditambah 5 per 4. Kita kurang lagi. Hasilnya min 25 per 4. Maka didapatlah sisa dari min 25 per 4. Yang ini dinamakan fungsi atau fx. Yang ini dinamakan hasil bagi atau hx. Yang ini dinamakan sisa atau sx. Dan yang ini pembaginya atau px. Jadi hasil baginya sama dengan x kuadrat dikurang 11x per 2 dikurang 5 per 4. Dan sisanya min 25 per 4. Jadi didapat sudah hasil bagi dan sisanya ya. Nah, ini adalah contoh bentuk dari pembagian seperti biasanya. Yang 35 itu fungsinya atau fx, yang 17 adalah hx-nya, 2 adalah pembaginya atau px, dan 1 itu adalah sisanya atau sx ya. Metode Horner adalah algoritma untuk evaluasi polinomial. Horner digunakan untuk menyelesaikan pembagian polinom dengan pembagian berderajat 2 atau lebih hanya dengan satu kali pengerjaan dan hanya dilihat koefisien fungsinya. Jadi, dalam metode Horner kita cukup melihat koefisien fungsinya saja ya. Nah, dan ini bentuk dari pembagian menggunakan metode Horner. Kita langsung saja masuk ke contoh soal. Contoh soalnya itu sama dengan contoh soal di pembagian bersusun ya. Hanya saja ini hanya ditanya hasil baginya. Penyelesaiannya. Jadi, pembaginya 2x kurang 1 kita bikin sama dengan 0. Karena kita hanya mencari koefisien fungsinya saja. X-nya itu tidak digunakan dalam pembagian di metode Horner ini. Jadi kita bikin sama dengan 0, maka didapat x-nya atau pembaginya sama dengan 1 per 2. Kita buat garisnya, kemudian kita masukkan koefisien fungsinya. Koefisien fungsinya itu 2, min 12, 3, dan min 5.
Dan pembaginya 1/2. Kemudian yang 2 kita turunkan. 2 kita bagi dengan 1/2. Hasilnya kita taruh di bawah min 12. Hasilnya adalah 1. Kemudian min 12 kita tambah dengan 1. Hasilnya min 11. Min 11 kita bagi lagi dengan 1/2. Hasilnya kita taruh di bawah 3. Hasilnya adalah min 11/2. Kita tambah lagi ya. 3 kita tambah dengan min 11/2. Hasilnya min 5/2. Kemudian min 5/2 kita bagi lagi dengan 1/2. Hasilnya kita taruh di bawah min 5. Hasilnya adalah min 5/4. Min 5 kita tambah dengan min 5/4, hasilnya min 25/4. Sisanya sama seperti yang tadi, yaitu min 25/4. Jadi ini sisa, ini hasil baginya atau HX. Maka kita tulis 2x² dikurang 11x dikurang 5/2, karena hasilnya tadi 2 min 11 dan min 5/2. Jika koefisien pembagi tidak sama dengan 1, maka harus dibagi dengan koefisien pembaginya. Kan pembaginya tadi itu x sama dengan 1/2, berarti 2x pangkat 2 dikurang 11x dikurang 5/2 kita bagi dengan 2. 2x pangkat 2 kita bagi dengan 2. Hasilnya x². Kemudian min 11x kita bagi dengan 2. Hasilnya min 11x/2. Kemudian min 5/2 kita bagi dengan 2. Hasilnya min 5/4. Jadi hasil baginya sama dengan hasil bagi pada pembagian bersusun sebelumnya. Kita lanjut ke pembahasan kita, yaitu teorema sisa. Pada pembagian tadi kita kan mengerjakan ada situ fx, hx, px, dan sx. Ini kita tulis dalam bentuk fungsinya jadi seperti ini. Fx sama dengan hx dikali px ditambah sisa atau sx ya. Jika fx berderajat m, px berderajat m, maka hx berderajat n kurang m, sx berderajat m kurang 1, selalu 1 di bawah pembagi. Jika px sama dengan 0, berarti x sama dengan p. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan sisa dari fx sama dengan x² dikurang 2x ditambah 3 dan px sama dengan x kurang 3. Pembahasan atau penyelesaiannya, kita letakkan dulu nih fx-nya. Fx sama dengan x² dikurang 2x ditambah 3 dan px-nya sama dengan x kurang 3. Kita buat px sama dengan 0, maka didapat x sama dengan 3. Jadi nilai x-nya sudah ketemu, yaitu 3. Kita masukkan nilai x ke dalam nilai px-nya ya. Setiap x dinilai px kita ganti dengan 3, maka didapat 3 pangkat 2 dikurang 2 dikali 3 ditambah 3. 3² sama dengan 9, min 2 dikali 3 sama dengan min 6 ditambah dengan 3. Berarti 9 kurang 6 tambah 3 hasilnya sama dengan 6. Ini adalah bukti dari teorema sisa tersebut. Maka fx-nya kan x² dikurang 2x ditambah 3 dan pembaginya itu atau px sama dengan x kurang 3. Yang x ditambah 1 itu hasilnya, 6 itu adalah sisa. Jadi sudah terbukti ya, sisa dari nilai fx dan px adalah 6. Kita lanjut pembahasan kita, teorema faktor. Suatu nilai dikatakan faktor dari suatu fungsi jika fungsi dibagi nilai tersebut tidak mempunyai sisa atau sisanya sama dengan 0. Misal 12 dibagi 2, hasilnya sama dengan 6, sisanya sama dengan 0.
Di sini ada 12 sama dengan 2 dikali 6 ditambah 0. 12 adalah suku banyaknya atau fx-nya, 2 adalah pembagi, 6 adalah hasil bagi, dan 0 adalah sisa. Jadi fx sama dengan px dikali hx ditambah sx ya. Ditulis dalam bentuk fungsinya seperti ini. Fx sama dengan px dikali hx ditambah sx. Fx sama dengan px dikali hx. Kita masuk ke contoh. Tentukan bahwa x kurang 1 dan x tambah 1 merupakan faktor dari x pangkat 3 dikurang 5, x pangkat 2 dikurang x ditambah 5. Penyelesaiannya, apakah x dikurang 1 adalah faktor? Kita cari, maka kita buat x di sini, x-nya sama dengan 1. Kita buat di sini x sama dengan 1. Karena kita buat x dikurang 1 itu sama dengan 0, jadi x-nya sama dengan 1. Jadi setiap nilai x kita ganti dengan 1. Didapat 1 pangkat 3 dikurang 5 dikali 1 pangkat 2 dikurang 1 ditambah 5. Karena setiap nilai x-nya kita ganti dengan 1 ya. Hasilnya sama dengan 0. Selanjutnya kita cari juga apakah x ditambah 1 adalah faktor. Maka didapat atau kita tulis di sini x-nya sama dengan min 1. Jadi setiap x kita ganti dengan min 1 ya. Kita dapat min 1 pangkat 3 dikurang 5 dikali min 1 pangkat 2 dikurang min 1 ditambah 5. Hasilnya sama dengan 0. Karena keduanya memiliki hasil sama dengan 0, maka keduanya adalah faktor dari x pangkat 3 dikurang 5, x pangkat 2 dikurang x ditambah 5. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.